Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lagi lewat Rema, Renungan Malam, edisi Rabu 31 Maret 2021. Program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate pada saat ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, membaca dan mendengar merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca pada malam hari ini. Dari Injil Markus pada pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kalau semua sudah siap, mari kita siapkan diri kita dan memohon tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus untuk kita membaca firman-Nya. Kami naikkan syukur ya Tuhan, menandai segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tiada pernah berkesudahan. Menikmati anugerah berkat Tuhan sepanjang hari sungguh membuat kami hidup dalam sukacita dan senantiasa bersyukur. Hingga malam ini kami masih boleh ada menikmati hidup anugerah Tuhan. Kami rindu membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menuntun kami, menguasai hati pikiran kami, baik hamba yang akan membacakannya maupun kekasih-kekasih jemaat Tuhan yang sedang rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kediaman masing-masing. Ya Tuhan, suci kuduskan kami agar kami layak berada di hadirat Tuhan, bahkan terlebih khusus dalam kami belajar firman Tuhan. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya tentu mengatakan amin. Topik renungan kita pada malam ini ialah kepada Dia aku bermohon. Kepada Dia aku bermohon. Setiap kita tentu punya harapan, dan harapan itu selalu dibawa dalam sebuah permohonan.
harapan dalam kehidupan di setiap waktu. Harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki kehidupan yang lebih layak, memiliki pekerjaan dan penghidupan yang pantas, memiliki hubungan dan relasi yang baik dengan sesama, dengan siapapun. Itu menjadi harapan kita dan sebagainya. Harapan-harapan yang kita miliki membuat kita berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai cara. Harapan-harapan yang kita miliki membuat kita berusaha untuk merealisasikan dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Harapan bagi seorang yang buta seperti Bartimeus dalam pembacaan kita. Bartimeus adalah seorang pengemis. Sudah miskin, mengemis, buta lagi. Sungguh tidak ada sesuatu yang bisa dilakukannya. Seorang yang miskin dan buta, tidak ada yang dapat dikerjakannya, pekerjaan yang pantas, yang cocok, selain dia mengemis. Mengemis setiap hari, sepanjang hari, di pinggir jalan. Tentu dengan harapan bahwa ada seseorang memberi sedekah untuk dapat melanjutkan kehidupannya sehari. Itu sebuah harapan yang dimiliki. Dia meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat. Hidup dari belas kasihan orang lain. Hidup dari uluran tangan orang-orang berkemurahan. Bartimeus sekalipun miskin, pengemis, dan buta, dia tetap memiliki harapan. Namun satu harapan yang paling dinantikan adalah bagaimana dia dapat melihat sesuatu yang mustahil di tengah-tengah kehidupannya yang sudah seperti itu. Tentu mungkin ada hal yang membuatnya kadang dalam rasa resah dan gelisah, tetapi harapannya tidak pernah pupus. Itulah sebabnya ketika ia mendengar Yesus lewat, dan dia bertanya, siapa itu? Yesus orang Nazaret. Maka dengan hati yang penuh harapan, Yesus dapat memberikan sesuatu padanya. Dan bahkan harapan yang dinantikan adalah dia dapat melihat lagi. Berteriak-teriak, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Orang lain melarang Bartimeus, diam. Tetapi semakin keras berteriak, kasihanilah aku. Semakin dilarang, semakin berteriak. Lalu kemudian Yesus mendengar seruan itu. Ada seruan orang minta tolong dalam keadaan yang sangat mengharapkan sesuatu. Yesus bertanya padanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat padamu? Tidak ada permintaan yang lain. Hanya satu permintaan Bartimeus. Rabuni. Sapaan guru. Rabuni.
supaya aku dapat melihat. Hanya satu permintaan. Bartimeus mau melihat seperti orang-orang yang melarangnya tadi. Seperti orang-orang yang berbondong-bondong ikut Yesus. Bartimeus hanya mau melihat. Tidak minta apa-apa selain melihat. Melihat itu Yesus tahu bahwa orang ini memiliki keyakinan, harapan yang sungguh, percaya dengan sungguh kepada Dia. Apa yang dikatakan Yesus? Kata Yesus kepada Bartimeus, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Percaya Bartimeus, iman Bartimeus yang menyelamatkan dari kebutaannya sekian lamanya. Iman membuat Bartimeus melihat kembali. Membuat Bartimeus dapat melihat seperti orang-orang pada saat itu. Harapan yang tidak sia-sia karena iman, karena keyakinan yang dalam, penyerahan diri kepada Yesus akan mengubah kehidupan kita. Akan mengubah keadaan kita. Akan mengubah sesuatu yang ada pada kita. Keterbatasan, kekurangan akan diubah oleh Tuhan. Karena iman kita padanya. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan tantangan, dalam berbagai macam persoalan, kita berhenti dengan satu harapan dan memiliki iman yang sungguh hanya pada Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan ini. Kepada Dia yang berkuasa dan memiliki mujizat untuk mengubah keadaan hidup kita. Sampaikanlah seluruh isi hati kita, keterbukaan kita kepada Dia dengan pengharapan yang pasti, karena Dia memiliki segalanya. Sebab firman-Nya bagi kita yang menguatkan, dan dengan iman kita percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki akan terjadi bagi kita. Seperti Bartimeus, apa yang didambakan Bartimeus dalam imannya adalah untuk melihat. Lakukan yang Tuhan inginkan, dan kita gantungkan harapan kita pada Dia. Kita bermohon hanya kepada Dia. Dalam kehidupan ini kita mengatakan, kepada Dia aku bermohon. Iman kita sungguh hanya di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur ya Tuhan, karena sungguh sejenak waktu ini kami dimungkinkan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, menikmati suasana hadirat Tuhan dalam perenungan malam ini. Meteraikan firman ini dalam hati kami sehingga terus menjadi rema, meneguhkan, menguatkan iman kami untuk percaya bahwa sungguh Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan ini. Kami penuh harapan Roh Kudus akan terus menolong kami, menuntun kami, menyertai kami dalam segala situasi kehidupan ini. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami berserah dalam kuasa Tuhan semata. Malam ini kami mohon penyertaan Tuhan untuk kami boleh beristirahat dengan damai. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang menyanggupkan kami melewati malam ini dengan penuh selamat. Sehingga esok hari kami dibangunkan kembali dengan semangat yang baru, kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami kembali beraktivitas seperti yang telah kami lampaui sehari ini. Oh Tuhan, kami juga terus berdoa untuk
warga jemaat Tuhan dalam berbagai kehidupan mereka masing-masing, dalam berbagai harapan dan kerinduan impian yang didasarkan dalam iman kepada Kristus. Tuhan berkenan menolong mereka yang masih terus bergumul dengan kondisi fisik mereka karena kelemahan tubuh, sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Oh Tuhan, kami mohon anugerah berkat Tuhan memberkati semua upaya yang ditempuh, yang dilakukannya. Semoga melaluinya berkat Tuhan dinyatakan dan beroleh kekuatan untuk berjuang memenangkan kesehatan itu. Anugerah kesembuhan dapat dialami dan Tuhan dimuliakan. Demikian juga bagi yang sedang dalam duka cita, Tuhan kami mohon penghiburan sehingga tiada larut dalam duka cita mereka. Demikian juga kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang rindu berjumpa dengan anak cucu mereka, yang sudah sekian lama mereka berpisah. Tuhan lindungi dan sertai, bahkan dimanapun mereka berada, kemanapun mereka tuju. Semoga hidup mereka dipelihara Tuhan. Segenap keluarga dimanapun akan juga dapat mengalami kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon pimpinan Tuhan untuk kehidupan kami dalam menghadapi suasana Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan melindungi kami, agar semua yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Ini doa dan harapan kami, mohon ampun atas segala dosa kami. Dengarkan kami datang berseru dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalati dimanapun Anda berada, demikianlah renungan malam kita saat ini. Sebelum saya undur diri, izinkan saya mengucapkan terima kasih bersama dengan tim multimedia yang boleh meliput acara ini. Akhirnya selamat malam, salam jumpa lagi di lain waktu dalam edisi yang mendatang. Tuhan memberkati.